Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah dan segala salawat milik Nabi Allah. Ketemu lagi sama aku, Andreanika Brandin. Kali ini kita akan bicik. Apa itu? Bincang asik. Oke. Nah, kita akan bincang asik tentang tema memanfaatkan potensi diri dan lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Bincang asik ini juga ditujukan sebagai pemenuhan tugas saya di mata kuliah penyuluhan sosial. Siapa tahu satu saat jadi penyuluh sosial kan ya? Amin. Oke, langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mulai, rekan-rekan tahu nggak sih makna potensi itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang. Potensi sumber daya manusia Indonesia dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal Indonesia untuk menjadi negara maju. Mengutip Kemendikbud RI, potensi Indonesia menjadi negara maju meliputi potensi lokasi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi budaya, serta upaya pemanfaatan keempat potensi tersebut. Nah, dari keempat potensi itu, kali ini kita akan fokus kepada SDM dan SDA-nya aja. Karena untuk potensi dirinya udah banyak dibahas oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Oke? Potensi sumber daya manusia Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat menjadi salah satu potensi bagi sumber daya manusia Indonesia. Karena apa? Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, hampir mencapai 255 juta jiwa lebih bahkan. Tetapi jumlah penyebaran penduduk Indonesia itu tidak merata. Jumlah penduduk yang terbanyak berada di Pulau Jawa. Nah, agar persebaran penduduk merata, pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi bagi penduduk Pulau Jawa. Keuntungan program transmigrasi adalah disediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan para transmigran. Fasilitas untuk para transmigran ini adalah meliputi rumah, lahan pertanian untuk digarap, hingga alat-alat pertaniannya. Yang kedua, ada jumlah tenaga kerja. Nah, potensi sumber daya manusia dilihat melalui jumlah tenaga kerja adalah semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap, maka pembangunan negara akan semakin pesat. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan atau keahlian. Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung oleh kemampuan dan keterampilan atau keahlian, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Nah, membahas SDM tentu tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas SDA-nya atau sumber daya alamnya. Nah, sekarang kita akan membahas SDA di Indonesia demi kesejahteraan bersama. Sumber daya alam Indonesia merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam Indonesia. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme saja, namun juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, air, tanah, dan berbagai jenis logam yang dimanfaatkan. Kemudian, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat guna? Dalam buku seminar peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien, karya Ibu Surtani, karya Pak Surtani. Nah, peran masyarakat memanfaatkan sumber daya alam ini ada berapa, yaitu yang pertama melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, khususnya terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya dalam memanfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam secara bijaksana. Nah, mulai mencari sumber-sumber daya lain yang bisa menggantikannya. Kemudian yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Kemudian yang ketiga, ada melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar pencemaran lingkungan bisa ditekan, tidak melampaui ambang batasnya. Yang keempat, melakukan pertanian secara
pang sehari atau multikultural untuk menjaga kesuburan tanahnya. Yang kelima, memanfaatkan tanah miring sebagai tanah pertanian untuk dibuka mencegah derasnya erosi serta hanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Ya, yang keenam, membuat peraturan, organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidupnya. Nah, ada beberapa prinsip yang yaitu salah satunya ada prinsip ekofisiensi. Nah, dilansir dari buku Kamus Populer Kesehatan Lingkungan 2002 karya Hadi Siswanto, mengolah sumber daya alam dengan prinsip ekofisiensi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengolah sumber daya air. Cara pemanfaatan air yang baik antara kalian untuk mengumpulkan air sebesar mungkin dan melindungi perairan agar terjaga kebersihannya. Kemudian mengolah sumber daya hutan. Pemanfaatan hutan secara efisien dapat dilakukan dengan cara tebang pilih pohon, reboisasi setelah penebangan, dan konservasi wilayah hutan. Nah, yang ketiga, mengolah sumber daya perikanan. Mengolah sumber daya perikanan secara efisien bisa dilakukan dengan membatasi jumlah hasil tangkapan, membudidayakan ikan laut, dan melarang pengguna pukat harimau dalam menangkap ikan. Nah, sehingga ikan-ikan yang kecil bisa terus tumbuh dan berkembang biak menjadi besar. Ya, yang keempat, mengolah sumber daya tambang. Salah satu cara efisien dalam memanfaatkan sumber daya tambang adalah dengan beralih menggunakan bahan pengganti. Contohnya apa? Contohnya adalah menggunakan listrik, panas matahari, atau gas sumber daya atau gas sebagai sumber energinya. Nah, nah, aduh. Alhamdulillah, begitulah kira-kira teman-teman bincang asik kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan bila ada salah kata dan penjelasan, mohon kritik dan sarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Andrendika pamit. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.